السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membahas kitab Ashlus Sunnah wa I'tiqaduddin karya dua imam, Abu Zur'a dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, yang semoga Allah merahmati mereka berdua. Di antara pembahasan, di akhir pembahasan tentang firqah-firqah yang sesat dan menyimpang, yang menyelisih akidah ahli sunnah wal jamaah, di antaranya adalah firqah al-khawarij. Berkata al-muallif rahimahullah, wal khawariju murraqun, dan khawarij adalah kelompok yang keluar dari agama. Dan di antara nama lain dari khawarij adalah al-mariqah, yakni yang keluar dari agama. Dan penamaan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sifat ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyebutkan sifat-sifat khawarij, kata beliau, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, dalam lafaz begitu. Lalu Syekh juga di sini membawakan hadisnya dengan lafaz yang sedikit berbeda. Yamruquna minad din, mereka keluar melesat. Yang keluarnya itu tidak pelan-pelan gitu, tapi cepat. Itu kan panah begitu, tidak ada panah yang kayak goyang bebek begitu pelan, itu tidak ada. Panah itu mesti melesat. Ya, jadi keluar dengan lafad apa, yamruku, itu melesat keluar dengan cepat. Ya, kama yamruku sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya, melesatnya anak panah dari busurnya. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan annal khawarij maraqu minad din, bahwasanya orang-orang khawarij adalah kaum atau kelompok yang mereka melesat keluar dari agama. Wa hadza ma'khudun min qauli an-nabi fil hadis sahih fil khawarij, diambil dari sabda Nabi di dalam hadis yang sahih fil khawarij, tentang khawarij. Oleh karena itu para ulama mengatakan, dan diantaranya nanti akan kita bacakan penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang kelompok yang pertama kali menyempal di dalam Islam, yaitu kelompok khawarij, karena bibitnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasir menjelaskan dalam kitab Al-Intisar, ketika beliau mensyarah perkataan muallif tentang masalah khawarij, kata beliau, sebab dinamakan khawarij, sumiyatil khawarij bihadal isim li amrayn, sumiyatil khawarij bihadal isim li amrayni, sebab dinamakannya khawarij dengan nama ini, khawarij yang bermakna keluar, dengan sebab atau dengan dua poin atau dengan dua perkara. Al-amrul awwal khurujuhum ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa takfiruhu. Yang pertama karena sebab keluarnya, memberontaknya, al-khuruj mana, yakni memberontak kepada amir atau pemimpin atau khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa takfiruhu, dan mengkafirkannya. Mengkafirkan siapa?
mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu kata Syekhul Islam, beliau menjelaskan wahatani ta'ifatani al-khawarij wa syiah hadatsu ba'da maqtali Utsman. Dua kelompok ini, yaitu khawarij dan syiah, itu hadatsu, muncul, terjadi, terjadi peristiwa dua kelompok ini ba'da maqtali Utsman, setelah terbunuhnya Utsman. Karena al-muslimun fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa sadran min khilafati Utsman, dan kaum muslimun saat itu sepakat menjadikannya khalifahnya itu adalah Abu Bakar, Umar, dan di awal, perhatikan ya kawan, di awal kekhalifahan Utsman, di awal kekhalifahan Utsman sepakat semuanya, tidak ada pemberontakan, ya, tidak ada perselisihan. Kemudian terjadi fi awakhir khilafati Utsman, terjadi di akhir masa pemerintahan Utsman, ya, peristiwa pemberontakan terhadap Utsman bin Affan sampai Utsman dibunuh. Nah, di situ itulah dengan sebab terbunuhnya Utsman timbul fitnah, kemudian fatafaraqal muslimun, berpecah belahlah kaum muslimin, ya, setelah terbunuhnya Utsman. Nah, maka tatkala terjadi walam maqtatal muslimun bisifin, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah saat itu, dengan sebab terjadinya pembunuhan terhadap Utsman, Muawiyah merasa kerabatnya nuntut balas atau nuntut untuk dihukum pembunuhnya Utsman. Kata Ali, nanti setelah setelah kuatnya pemerintahan maka baiat dulu, nanti setelah itu baru kuat pemerintah diusutlah pembunuh Utsman. Ngotot, ayel-ayelan, Muawiyah ingin didahulukan mencari pembunuh Utsman, Ali ingin didahulukan untuk tegaknya dulu daulah negara khalifah, sehingga terjadilah peperangan atas menyusupnya siapa? Kalau ada orang bertikai begitu, mesti menyusup provokator untuk membuat fitnah, membuat kerusuhan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Berarti munculnya kelompok ini adalah, ya, ketika setelah terbunuhnya Utsman. Namun bibitnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij ini, bibitnya. Namun aksinya membunuh dan melengsarkan, dan ini kegiatan khas mereka, membunuh atau melengsarkan penguasa zalim, memberontak. Dan itu diantara prinsip akidah mereka, orang-orang Khawarij. Nah, ketika itu sepakat mereka untuk damai antara Ali dan Muawiyah, lalu mengirimlah masing-masing dari negosiator, penengah. Ali mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Penengahnya atau wakilnya? Amr bin Al-As. Sementara Ali bin Abi Thalib, ana pertanyaannya apa tadi? Ali atau Muawiyah? Ali. Taib Ali, bukan itu. Ali siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Adapun dari Muawiyah siapa? Dari Muawiyah yakni Amr bin Al-As. Nah, orang-orang Khawarij tadi yang asalnya pendukung Ali ini tidak setuju sikap Ali begitu tuh. Tidak boleh menyerahkan hukum kepada manusia, kok bisa didamaikan, menengahkan kepada manusia, dijadikan penengah, sehingga keluarlah dari istilahnya dari Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada Ali, tidak setuju, padahal awalnya adalah pro kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kharajatil khawarij ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa faraku jama'atal muslimina ila makanin yuqala lahu Harura, sehingga mereka menyempal, memberontak kepada Ali, memisahkan diri dari Ali dan juga memisahkan dari jamaah kaum muslimin secara umum. Nah, mereka membuat markas di suatu tempat namanya Harura, ya, Harura, perbatasan dekat dengan Irak, dan itu yang akan diistilahkanlah kepada mereka ini kelompok namanya Haruriyah, ya, Haruriyah, karena sebab mereka markasnya ngumpul di mana? Di Harura.
Taib, itu sebab pertama. Kenapa disebut Khawarij? Sebab yang kedua, kenapa mereka disebut Khawarij? Beliau mengatakan khurujuhum 'alal jamaah wa mufaraqatuhum lis-sunnah. Khurujuhum 'alal jamaah wa mufaraqah lis-sunnah. Nah, artinya mereka secara umum kan berarti keluar dari jamaah yang sah dan mereka menyelisihi sunnah. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan, "Walihada kana awal man faraqa jama'atal muslimin min ahli al-bid'ah al-khawarij al-mariqun." Oleh karena ini kelompok yang pertama kali menyempal memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin dari kalangan ahli bid'ah adalah al-khawariju al-mariqun. Kata Syekhul Islam, yaitu al-mariqun. Perkataan Syekhul Islam ini ikhwan ada dibawakan oleh Syekh Dr. Muhammad Musa Ali Nasr, kitab Al-Intisar itu. Antum cek nanti di kitab Al-Intisar syarah. Ya, kita punya satu nuskhah, satu biji kitab itu di maktabah. Ya. Taib. Wa qad qatalahum, perhatikan ikhwan tentang Khawarij, wa qad qatalahum ashabun Nabi alaihi salatu wassalam ma'amiril mu'minin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata Syekhul Islam, para sahabat Nabi telah memerangi orang Khawarij bersama Ali. Dan perhatikan perang ketika Ali memerangi orang-orang Khawarij bersama para sahabat, perhatikan, falam yakhtalifu. Para sahabat tidak ada yang berselisih fi qitalihim, tentang sikap memerangi orang-orang Khawarij. Enggak ada perselisihan para sahabat. Yani mereka sepakat semuanya adalah itu memerangi syar'i. Memeranginya syar'i, perang syar'i. Karena dipimpin oleh khalifah dan juga memerangi siapa? Khawarij. Ya. Tidak berselisih. Kama ikhtalafu fi qitalil fitnah yaumal jamal wasifin. Tidak seperti berselisihnya para sahabat tentang hukum perang pada hari atau peperangan Jamal, perang antara pihak Ali dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena juga terjadi karena fitnah. Makanya ikhwan, lihat, jangankan di zaman kita, di zaman para Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi yang mulia, kalau yang namanya penyusup masuk itu akan menimbulkan fitnah. Namun tetap umat saat itu bersatu dalam masalah pemahaman agama. Ini yang penting. Selalu kita sampaikan, ahli sunnah itu walaupun ada berselisih dalam fikih, dalam masalah ijtihad, bahkan mungkin mereka terjadi fitnah, namun akidah mereka tetap satu. Beda dengan ahli bid'ah. Mereka itu berpirok-firok, berpecah-pecah, satu sama lain yudhalliluna, saling menyesat-nyesatkan, bal yukaffiruna ba'duhum ba'dha, bahkan saling mengkafirkan satu sama lain. Orang Khawarij ikhwan, kalau mereka duduk di majlis 7 orang, bangkit dari majlis selesai, mereka di majlis dialog, diskusi, debat, diskusi, bangkit dari majlis 7 orang tadi sama-sama Khawarij, 7 orang tadi mengkafirkan satu sama lain karena hasil dialog diskusinya. Demikian mudah, nanti akan kita sebutkan Khawarij banyak sekte. Khawarij ini banyak sekali sektenya. Ya. Nah, ketika perang Jamal, Wasifin dan perang Siffin, id kanu fi dzalika, saat itu para sahabat salah satu asnaf. Para sahabat mensikapinya ketika perang Jamal atau Siffin. Kalau Siffin perang sama siapa? Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah. Nah, para sahabat mensikapinya ada 3 golongan. Jadi berselisih mereka. Sinfun qatalu ma haula wa sinfun qatalu ma haula. Sekelompok sahabat pro kepada Ali, satu kelompok sahabat pro kepada Muawiyah, satu kelompok sahabat pro kepada Aisyah radhiyallahu anha, satu kelompok sahabat pro kepada Ali. Itu ketika perang Jamal, perang Siffin. Dan ada kelompok yang ketiganya. Siapa mereka? Mereka yang amsaku anil qitali wa qa'adu. Kelompok yang ketiga, sahabat yang tidak ikut-ikutan karena memandang ini fitnah. Itu. Ya. Jadi ada kelompok yang pro kepada Ali, ada yang pro kepada Muawiyah, dan yang ketiga ada yang tidak kemana-mana karena menganggap ini perang
fitnah. Adapun ketika Ali memerangi Khawarij, seluruh sahabat sepakat ngikut. Karena ini perang syar'i, memerangi secara syar'i. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah kenapa disebut Khawarij, keluar menyelisihi jamaah kaum muslimin, menyelisihi dari sunnah, dari petunjuk Nabi dan para sahabat. Dan awal bid'ah yang terjadi di dalam Islam adalah bid'atul Khawarij wasyiah. Maka bid'ah yang pertama muncul dalam Islam itu bid'ah Khawarij dan Syiah. Ya. Yang kesesatannya dalam masalah apa? Masalah takfir. Kafir mengkafirkan, dan ini bahaya ya ikhwan. Karena dengan itu nanti konsekuensinya banyak, kerusakannya, al-fasad. Seperti menghalalkan darah, membunuh. Nabi sampai mensifati orang Khawarij itu apa? Yaqtuluna ahlal Islam. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang Islam karena sebab orang Islam saudaranya telah dianggap kufur. Dan nanti akan kita sebutkan di antara kesesatan akidah Khawarij adalah mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Terus iman juga satu keping bagian, enggak terpisah-pisah, tidak bertambah, tidak berkurang. Sehingga kalau ada orang berbuat dosa itu bukan kurang imannya, tapi lenyap imannya sehingga kafir. Kecuali kalau dia bertaubat. Kalau ada orang Islam berbuat dosa mati belum taubat, maka menurut akidah Khawarij di akhirat dia kekal di dalam neraka. Sumbernya dari mana? Dari atau asalnya karena sebab pengkafiran tadi. Ya, maka pengkafiran ini sangat bahaya. Banyak konsekuensi. Ya. Seperti lagi diantaranya yang diingkari oleh orang-orang Khawarij adalah syafaat. Gak percaya syafaat. Karena ada syafaat, diantara syafaat ikhwan adalah syafaat untuk ahlul kabair. Jadi orang yang berbuat dosa dari kalangan muwahhidin, dari kalangan al-muwahhidun, dari kalangan orang-orang yang bertauhid namun ada kekurangan kesempurnaan dari tauhidnya dengan dosa dan maksiat, namun selain kesyirikan, maka bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi Allah azab sesuai dengan kadar dosanya, dan nanti akan mendapatkan syafaat. Dan syafaat itu kata Nabi tegas dalam hadis, fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a. Jadi syafaat akan didapatkan bagi siapa? Syafaat didapatkan bagi umatku yang mati yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Namun ada dosa. Ada dosa, mungkin berzina belum taubat, waliyadzubillah. Ya. Ya, itu diantara kesesatan Khawarij. Nah, jadi wa awal bid'ah hadatsat fil Islam bid'atul Khawarij wasyiah. Hadatsata fi asna'i khilafati Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ya. Terjadinya Khawarij dan Syiah, jadi di zaman Utsman bibitnya ya. Di zaman Rasul bibitnya. Terjadi pertamanya melakukan aksi di zaman Utsman dan berkembang pesatnya gitu. Kelompok firqah Khawarij yakni pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk dengan Syiah. Karena dua bid'ah muncul di situ kata Syekhul Islam. Ya. Fa'aqaba ta'ifataini. Ya, maka memunculkan dua firqah besar. Ammal Khawarij faqataluhu. Khawarij diperangi oleh Ali. Faqatalahum. Ya. Jadi Khawarij memerangi Ali dan Ali membalas memerangi mereka. Wa amma Syiah fahraqa ghaliyatuhum bin nari. Ya. Adapun masalah Syiah ini sudah kita bahas. Bagaimana sikap Ali tegas terhadap Syiah khususnya yang ekstrim yang mengatakan Ali adalah ilah. Ya. Taib. Nah, sekarang ikhwan bin azakumullah, sekte Khawarij ini sangat banyak sekali. Yang pertama yang disebut dengan al-muhakkimah. Disebut al-muhakkimah yaitu tadi karena keluar dari kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan jamaah kaum muslimin di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Disebabkan kenapa keluarnya Khawarij? Karena tahkim, ini usaha perdamaian gitu antara Ali dan Muawiyah dengan mengutus masing-masing mediator tadi, Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Apa alasan Khawarij marah gara-gara ini? Ya. Karena mereka mengatakan ya yang berhukum itu harus dengan hukum Allah. La hukma illa lillah.
Mereka bacakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, namun ya, salah dalam penempatan, sehingga Ali bin Abi Thalib ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Miljam atau Muljam, ya, ketika membunuh Ali, lihat orang Khawarij dibacakannya ayat inil hukmu illa lillah, tidak hukum kecuali hukum Allah, dan Ali disebut telah berhukum dengan hukum selain Allah dengan sebab tahkim tadi, sehingga dibunuhnya Ali. Lalu Ali mengatakan kalimatu haq urida bihal batil, kalimat yang kau baca benar itu ayat Allah, ayat Al-Quran, namun yang dimaksudkannya itu adalah kebatilan atau batil, salah dalam memahaminya. Maka dijulukilah ya Khawarij yang ini nih. Maka Khawarij di pertama kemunculannya adalah Khawarij Al-Muhakkimah ini. Nah, kemudian disebut yang kedua di antara sekte Khawarij, penamaan Khawarij adalah disebut dengan Al-Haruriyah. Karena tadi ya alasannya, karena mereka ngumpul bermarkas di sebuah daerah namanya Harura. Harura itu di Irak ya. Dan ini pun termasuk Khawarij generasi awal itu disebut Haruriyah. Bahkan Aisyah mengatakan kepada Mu'adzah, ada sampai kitab Umdatul Ahkam, sampai ke kitab itu haid, lewat sudah ya, di bab haid ya, itu seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, apakah wanita haid harus mengqadha salat? Maka Aisyah balik tanya, aharuriyatun anti? Kenapa engkau nanya itu? Kenapa nanya apakah wanita yang haid harus mengqadha salat? Gitu. Apakah kamu berpemahaman Haruriyah, maksudnya Khawarij? Lihat di Aisyah sudah mengatakan demikian, dan hadis di Bukhari Muslim. Lalu kata Mu'adzah, tidak, aku bukan Haruriyah, namun aku hanya tanya saja. Itu. Karena akidah Khawarij, ikhwan, diantara masalah fikihnya ya. Kenapa disebut akidah padahal fikih? Ya karena ini sudah disepakati oleh kaum muslimin, namun diselisih oleh kelompok tersebut. Maka itu dimasukkan ke dalam masalah usul. Karena yang namanya wanita haid, sepakat ulama Islam tidak mengqadha salat. Wanita yang haid hanya mengqadha apa? Nu'maru biqadha'i syiyam wa la nu'mar biqadha'i shalah. Kami hanya diperintah mengqadha puasa, tidak diperintah mengqadha salat. Sepakat ini. Lalu Khawarij mengatakan wanita haid wajib mengqadha salatnya. Nah, ini antara akidah batilnya Khawarij. Kemudian mereka disebut pula dengan istilah ahlu nahrawan. Nahrawan, huruf H besar. Ahlu an-nahrawan. An-nahrawan. Ya, Nahrawan juga tempat bernama Nahrawan. Ya. Dinisbatkan kepada tempat di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka di Nahrawan ini. Ya. Jadi antum, ini istilah Nahrawan, istilah Haruriyah itu untuk Khawarij. Ya. Namun Khawarij di generasi awal. Yang berikutnya yang keberapa? Di antara nama Khawarij yang lain ya adalah Asyurah. Bukan Asyurrah, bukan, ra-nya enggak. Ra-nya tidak tasydid. Ra-nya. Jadi Asyurah, Asyurah. Ya. Kenapa disebut syurah? Ya karena mereka menganggap, orang-orang Khawarij ini menganggap dan menyangka bahwa tindakan mereka dalam membunuh kaum muslimin gitu ya, itu mereka tukar dengan keridhaan Allah, yang Allah sebut sering di dalam Al-Quran menjual dirinya gitu. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum. Surah At-Taubah ayat 111. Artinya apa? Ayyuhal ikhwazakumullah, aksi-aksi orang-orang Khawarij itu seolah mereka sedang menukar gitu ya. Sedang menukar ya diri-diri mereka ketika, maka mereka suka melakukan aksi apa? Bunuh diri. Karena mereka sedang berjual beli dengan Allah, tukar nyawa dengan ridhonya Allah. Itu mereka. Dan ayat-ayat semacam itu yang digunakan untuk mencekoki gitu para syabab, para pemuda untuk supaya apa? Berani mati. Ya.
Dan memang diantara karakter orang Khawarij adalah selain mereka keras juga mereka memang pemberani, berani mati. Ya. Maka yang letoy-letoy tidak bisa masuk di kelompok itu. Harus berani, berani mati, berani bunuh diri, berani bunuh orang, berani nyembelih orang. Itu Khawarij harus begitu sifat karakternya, keras. Ya. Nah, padahal Allah dan Rasul tentu berlepas diri ya, dari perbuatan keji mereka. Apa kata Allah dalam surah tadi At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi dari orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikannya apa? Surga untuk mereka. Maka kalau ada pemuda yang mau bunuh diri itu nanti digambarkanlah bagaimana bidadari akan menjemput dia. Aksi-aksi bom bunuh diri itu nanti ya gambarannya itu bukan yang terbayang, bukan mati konyol itu, bukan, enggak, matinya langsung apa? Bidadari menjemputnya. Maka siapa kata yang mau berbulan madu, siapa yang mau membeli maharnya dengan bidadari, maksudnya apa? Bawa bom ini lalu pergi ke hotel atau ke tempat-tempat orang kafir untuk bunuh diri di situ. Aksi bom bunuh diri, al-intihar, ini haram dalam Islam. Hatta dalam peperangan saja nggak boleh bunuh diri. Bagaimana dengan kondisi aman tidak perang? Ya. Alasannya katanya bolehnya bom bunuh diri. Katanya Rasul SAW dan para sahabat saat itu ketika mengepung benteng, ada seorang sahabat yang dilemparkan ke dalam benteng oleh para sahabat. Pokoknya dia lempar saja aku, nanti aku di situ akan membuka apa? Pintu benteng itu istilahnya. Dilempar. Lah itu bukan bunuh diri jemaah. Karena sahabat itu belum tentu dilempar masuk ke benteng, belum tentu apa? Belum tentu mati. Enggak bunuh diri itu. Beda dengan bom. Ini sudah ada bom di sini. Di badannya bom, penuh dengan bom. Kalau diledakkan mati. Apa ada selamat dari bom gitu? Hancur, mati, bahkan mati orang di sekitarnya. Itu jelas bunuh diri. Adapun sahabat tidak bunuh diri. Ya. Jadi beda, dan pendalilan seperti itu jelas tidak tepat. Taib yang kelima, al-mariqah. Ini penamaan dari Nabi tadi disebutkan oleh Syekh dalam kitab kita ini. Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ya. Yang keenam, al-mukaffirah. Disebut al-mukaffirah karena mereka hobi mengkafirkan, ya, mengkafir-kafirkan. Ini orang yang jahil ngomong ini nih ciri-ciri Wahabi katanya. Nauzubillah min dzalik. Kita bahas sesat kok malah kita dituduhnya ini. Memang diantara cirinya ada yang mirip ya, cingkrang, batuk belang, jenggot panjang, itu cirinya. Bojone cadaran. Sekarang kan gitu katanya. Yang namanya ciri-ciri orang yang berpaham radikal itu good looking, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Kayak antum-antum ini, Masya Allah. Ya, good lookingnya bukan radikalnya ya kawan, good looking. Wallah ya kawan, orang yang setiap hari baca hadis, ya cerah wajahnya. Tiap hari baca Quran, cerah. Maka orang-orang yang ganteng-ganteng ya santri-santri ini. Makanya para ibu-ibu yang punya anak gadis perawan cantik-cantik, jangan rugikan diri sendiri, cari santri seperti ini. Datang ke As-Sunnah, daftar gitu ya. Ganteng ya, ikhwan. Wallahi, siapa yang bisa cerah dengan Al-Qur'an, ada nur di wajahnya, cahaya, dan itu antum tanpa antum rasakan. Maka antum kalau ngaca, aku ya kurang ganteng. Loh, ganteng bukan itu ukurannya. Ada pantulan cahaya yang antum tidak sadari. Iya. Kan orang tidak harus, ada orang mungkin hitam tapi cerah gitu kawan. Tidak harus putih. Ada banyak orang kafir bule-bule putih semua tuh. Cerah walaupun hitam. Bagaimana antum wudu tiap hari, baca Quran tiap hari, baca hadis. Orang yang baca hadis Nabi doakan apa? Cerah wajahnya. Ya. Maka ulama-ulama ahli hadis cerah-cerah wajahnya. Ya. Taib. Jadi katanya yang berpaham radikal itu sekarang itu good looking, bagus penampilan, terus hafal Quran, bisa bahasa Arab. Lah itu antum semua itu. Ya, radikal katanya. Ini lagu lama, ini sangat konyol ucapan. Kalau ada lagi diulang-ulang ini konyol sekali. Konyol sekali ucapan ini. Karena itu sudah nggak zaman gitu loh, radikal. Oh sekarang yang radikal itu botak-botak, pakai dasi, itu banyak yang radikal.
Kemarin ada yang bunuh siapa itu? Syekh Ali Jabir. Ya terlepas bagaimana pemahaman beliau, namun dia Muslim, saudara kita. Ya, dan kita mendoakan kebaikan dan kita mengecam pembunuh bukan berarti kita mendukung pemahaman Syekh Ali Jabir ini. Jangan salah kaprah. Yang tidak boleh itu ikhwan memuji kebaikan dalam hal pemahaman agama kepada orang yang memang menyimpang. Tapi kalau kita simpati, bela sungkawa atas musibah seorang muslim dan ini jelas tindakan kedzaliman, kok ada di antara walau alam itu ngajinya di mana? Kata yang mengucapkan gitu tuh tidak boleh karena dia ahli bid'ah yang naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan menempatkan wala bara itu di mana, ikhwan. Dan ini posisinya seperti apa? Makanya Syekh Fauzan hafizahullah taala ketika Dr. Aid Al-Qarni sakit di rumah sakit dijenguk oleh Syekh. Padahal antum tahu sendiri bagaimana pemahaman Aid Al-Qarni. Ada penyimpangan dia dalam manhaj dan Syekh ketika sakit dia Syekh Fauzan datang menjenguknya. Tidak masalah hal gitu. Tidak menunjukkan menunjukkan mendukung kebaikan karena Syekh menjelaskan kesesatan daripada dai-dai yang menyimpang yang tidak berada di atas manhaj as-salaf. Ya. Baik. Terus yang keberapa? 7 as-sabaiyah. Sabaiyah itu dinisbatkan itu kepada ini ikhwan Abdullah bin Saba itu. Abdullah bin Saba. Kenapa? Bukan itu adalah tokoh Syiah gitu ya. Kenapa kok Khawarij pun ada yang dikelompokkan dengan nama Sabaiyah? Nah, ikhwan. Kenapa? Padahal itu kan tokoh Syiah gitu. Maka antum harus tahu bahwa disebut Sabaiyah dari kelompok Khawarij karena awal kemunculan mereka berasal dari fitnah, berasal dari kerusakan yang ditimbulkan oleh siapa? Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba itu sebenarnya ingin memang merusak Islam secara umum. Maka dengan sebab tangan keji dan kotornya Abdullah bin Saba yang dia Yahudi aslinya dari Yaman lalu pura-pura masuk Islam, ya, lalu merusak Islam dari dalam, maka muncullah dua firqah tadi. Yang satu Syiah dan memang dia berpura-pura loyal kepada Ali bahkan mengatakan Ali adalah ilah. Namun juga di balik itu ada muncul firqah yang menjadi lawannya dengan sebab fitnah Abdullah bin Saba ini yaitu Khawarij. Abdullah bin Saba lah ikhwan yang memimpin orang-orang Kufah menuju Madinah dalam rangka membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dikompor-kompori. Utsman ini pemimpin yang nepotisme, pokoknya dijelek-jelekan Utsman bin Affan. Nah itulah. Jadi Abdullah bin Saba ya, kadang-kadang membuat kawan terjadi fitnah itu provokator, caranya membuat surat-surat palsu. Ya. Dibuatlah surat-surat palsu. Ya seperti sekarang berita-berita hoax untuk menimbulkan kerusuhan. Nah, jadi As-Sabaiyah adalah nama atau julukan bagi generasi Khawarij di awal ya. Dan tokoh-tokoh pembesar mereka di kala itu. Taib ala kulli hal ada istilah As-Sabaiyah untuk Khawarij dengan sebab itu. Kenapa disebut As-Sabaiyah? Berikutnya An-Nasibah. Nasibah jelas ya. Nasibi, sering dengar kalau Nasibi. Orang Syiah selalu mengatakan kita ini Nasibi. Ya. Padahal Nasibah itu ada lagi An-Nasibah atau Nasibi ini dia adalah nasabah, yakni yang memancangkan, yang menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait, kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Jadi musuh yang harus diperangi itu. Nah, terakhir, taib. Nah nanti ikhwan bin azakumullah itu nama-nama lain ya dari istilah Khawarij. Nanti muncul juga istilahnya, muncul nama-nama sekte-sekte mereka dalam pemahaman yang biasanya diambil daripada tokoh-tokoh mereka. Jadi Khawarij itu ikhwan ketika mereka berpecah belah ya, saling kafir mengkafirkan lagi, mereka membuat lagi golongan-golongan. Nah itu loh, dikhawatirkan orang yang tadinya berada di sebuah ormas atau di sebuah kelompok, di sebuah golongan, ketika dia keluar nanti dia akan membuat lagi golongan-golongan yang baru. Ya, dan itu kebiasaan ahli bid'ah.
Maka kita harus tetap waspadai kalau ada orang yang baru keluar dari firqah sesat, ya, itu suruh dia untuk belajar. Suruh dia untuk belajar bagaimana kawaid ahli sunnah, kaidah ahli sunnah. Bagaimana akidah ahli sunnah, akidah yang benar. Jangan tokoh yang baru keluar ya sesat dari firqah sesat langsung dijadikan apa? Disuruh apa ngajar, disuruh berdakwah dan semisalnya, nanti akan terpengaruh dengan kelompok sebelumnya tadi yang sesat. Buktinya sekarang di dalam Khawarij itu muncul sekte-sekte yang merasa kurang nyaman atau kurang puas. Seperti sekarang ikhwan, antum tahu yang namanya Hizbut Tahrir itu adalah merupakan apa? Pecahan daripada Ikhwanul Muslimin. Ya, jadi An-Nabhani ini pendiri Hizbut Tahrir itu tidak puas atau kecewa dengan metode yang dijalankan oleh Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna pendirinya, sehingga buatlah dia apa? Hizbut Tahrir. Tujuan utamanya apa? Hizb, golongan At-Tahrir, untuk kemerdekaan yang memerdekakan Palestina. Itu fokusnya. Sehingga dakwah mereka selalu apa? Khilafah. Tauhidnya nomor 17. Khilafah, tauhid nomor 17. Siapa di antara Nabi Rasul yang dakwah untuk membuat negara atau dakwah menuju mencari kekuasaan dan semisalnya? Hatta Nabi Musa mendakwahi Firaun agar Firaun nyembah Allah, kerajaannya biar Firaun. Musa nggak mencari jabatan. Musa hanya ingin Firaun itu nyembah Allah, bertauhid kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Ini manhaj dakwah ar-rusul. Metode dakwah para rasul. Seperti sekarang ada di Khawarij namanya kelompok Al-Azariqah. Al-Azariqah. Mereka ini pengikut seorang tokoh dari Khawarij bernama Nafi' bin Azraq Al-Hanafi. Lihat ya ikhwan, fikihnya Hanafi loh. Jadi ahli bid'ah itu memang begitu mereka. Kalau fikihnya Hanafi, fikihnya Syafi'i, akidahnya Khariji misalnya gitu. Kenapa tidak berakidah seperti Abu Hanifah? Kenapa tidak berakidah seperti Syafi'i? Ya, itu ahli bidah demikian, memilah-milah. Kalau ahli sunnah tidak, madhabnya Hambali, akidahnya ya Hambali. Artinya akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena antara akidah Imam Ahmad, akidah Syafi'i tidak ada perbedaan. Sehingga yang ada madhab itu hanya madhab dalam fikih, boleh memilih Hanafi, Hambali, Maliki. Adapun dalam madhab akidah tidak ada madhab kecuali hanya satu madhab. Itu madhab ahli sunnah wal jamaah, madhab as-salaf. Sehingga kata para ulama muncul sebuah kaidah, la ta'adudiyyata fil i'tiqad. La ta'adudiyyata, tidak ada ta'addud di dalam akidah. Yang ada ta'addud dalam madhab fikih. Akidah nggak ada ta'addud. Ya, makanya suami-suami yang tidak mau kawin lagi itu muwahhid namanya. Suami-suami muwahhid artinya hanya mengesahkan istrinya dalam rumah tangga. Boleh enggak? Boleh, bahkan haram kalau laki-laki kawin lagi modalnya nekat. Haram ya jemaah. Jadi antum kalau ditanya apa hukum poligami, jangan langsung sunnah saja. Sunnah gundulmu, lihat dulu. Kalau memang dia tidak mampu dari segi mal, harta tidak mampu, apalagi sudah loyo, apalagi mau kawin lagi, gitu loh. Jadi nikah itu diperinci poligami itu ikhwan, bisa haram, bisa sunnah, bisa wajib. Masya Allah, enak sih wajib ini. Ya. Nah, berikutnya An-Najdat. Taib, siapa tadi? Nafi' bin Azraq, biqaf Azraq Al-Hanafi. Ini yang dijuluki dengan namanya Abu Rashid. Dan firqah ini kawan, di antara yang paling banyak pengikutnya, Al-Azariqah ini. Siapa? Dinisbatkan kepada siapa? Biasanya ahli bidah selalu begitu. Nama kelompok dinisbatkan kepada apanya? Pendirinya atau pentolannya, tokohnya. Nah, ada yang kecewa, membuat lagi golongan, yaitu yang disebut dengan
An-Najdat. An-Najdat yang dia adalah tokohnya Najdah bin Amir. Najdah bin Amir. Kelompok yang disebut An-Najdat. Ini kepada pendirinya. Dia memisahkan diri dari Al-Azariqah yang dipimpin oleh Nafi' Al-Azraq tadi, atau Nafi' bin Azraq tadi. Terakhir, ikhwan, ada lagi di antara sempalan kelompok dari Khawarij adalah As-Sufriyah. As-Sufriyah diambil dari nama tokoh mereka, namanya Ziyad bin Asfar, dan sebagian ulama sejarah mengatakan diambil dari nama salah satu pengikut Nafi bin Azraq tadi, yaitu yang bernama Abdullah bin Al-Asfar As-Sa'idi. Ada lagi kaul yang ketiga. Jadi As-Sufriyah ini imma dinisbatkan kepada Ziyad bin Asfar, imma dinisbatkan kepada pengikut Nafi bin Azraq, siapa namanya? Abdullah bin Al-Asfar As-Sa'idi. Imma yang ketiga yang mengatakan nama mereka diambil dari kata Asfar. Apa artinya? Apa artinya, kawan? Asfar, kuning, karena warna muka mereka pucat kekuning-kuningan. Kenapa pucat kuning-kuningan? Ahli ibadah. Khawarij kan dikenal, hatta Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian para sahabat loh, para sahabat akan meremehkan salat kalian, kata Nabi, kalau lihat mereka salat. Akan meremehkan puasa kalian kalau melihat bagaimana mereka berpuasa. Malam yang senantiasa rukuk sujud kepada Allah, siangnya senantiasa puasa sehingga muka-muka mereka pucat, ya kawan. Namun ternyata tolak ukur benarnya seseorang di dalam beragama bukan dengan banyaknya ibadah. Bahkan itu jangan tertipu. Tolak ukur kebenaran seseorang bukan dengan banyaknya ibadah secara zahir, tapi dengan lurusnya manhaj dan akidahnya. Ya. Taib. Kemudian di antara pokok kesesatan Khawarij, yang pertama, memvonis pelaku dosa besar itu kafir, kekal di neraka, sehingga halal harta dan darahnya. Pokoknya dosa, ikhwan. Makanya penguasa kalau berbuat dolim itu mereka kafirkan. Halal harta dan darahnya, dibunuh penguasa itu. Ya. Taib, wahum awwal man kafar, kata Syekhul Islam, wahum awwalu man kafar ahlal kiblati bidzunub. Mereka kelompok Khawarij adalah kaum yang pertama kali mengkafirkan ahlul qiblah, mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa. Nah, bal bima yarunahuhum minadz-dzunub. Wastahallu dima'a ahli al-qiblah, juga menghalalkan darahnya. Terus yang ke berikutnya, memponis, yang kedua, memponis kafir Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan dua orang negosiatornya, yaitu Abu Musa dari pihak Ali, Muawiyah bin Amr bin Al-As dari pihak Muawiyah. Yang ketiga, meyakini wajibnya memberontak kepada penguasa muslim yang zalim dengan pedang, memberontak dengan pedang. Wajib loh ikhwan, itu hukumnya. Ini bahaya, wajib. Ini antum dianggap berdosa kalau meyakini itu tidak wajib. Makanya antum pun juga dikafirkan dan jadi target, ya, pengkafiran dan penghalalan darah, waliyadzubillah. Karena wajib. Yang keempat, wajib khuruj dari jamaah kaum muslimin bersama penguasa mereka yang sah. Ya. Baik, kemudian yang keberapa? Mereka tidak mau mengamalkan dan menolak sunnah jika bertentangan dengan pokok-pokok keyakinan mereka.
tentang ketaatan kepada penguasa, itu mereka tolak semua hadis-hadisnya. Imam mereka tolak sumbernya, keabsahannya, dianggap hadis lemah, atau mereka tolak dengan apa? Ikhwan, mentakwilnya. Maksudnya yang wajib ditaati itu apa? Ulil amri, katanya yang melaksanakan hukum Allah, menegakkan hukum Allah. Adapun yang tidak menegakkan hukum Allah, hukumnya kafir, tidak perlu ditaati, bahkan harus diberontak, dibunuh. Nah, itu. Adapun ahli sunnah bagaimana ikhwan sikap kepada pemimpin muslim yang tidak melaksanakan syariat Islam? Seperti di negeri kita ini. Negeri kita syariat Islam tegakkan oleh pemimpin? Tidak. Namun apa sikap kita? Diperinci. Bisa jadi memang kafir kalau dia meyakini bahwa hukum yang dia buat lebih afdal daripada hukum Al-Quran dan sunnah hukum Allah. Yang kedua bisa jadi berdosa saja. Jadi diperinci, tidak sampai harus kafir semua, tidak. Kemudian menolak syafaat tadi. Syafaat apa yang ditolak oleh orang-orang Khawarij? Syafaat apa ikhwan? Tidak semua syafaat. Syafaat li ahli al-kabair. Ya. Terus meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang. Berarti Khawarij mengkafirkan penguasa itu mutlak, ya, tidak ada perincian. Penguasa siapapun dia, muslim lah ini, siapapun dia yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafirnya itu mutlak, nggak ada perincian. Dan ini sangat berbahaya di poin ini. Anda lihat ada beberapa ikhwah yang iltizam kepada sunnah pun ketika sekarang, ya, musim-musim di sekarang, saat sekarang banyak yang di status Facebooknya itu menulis mengata-katai tentang pemerintah. Apalagi kemarin tentang Menteri Agama tadi yang mengatakan demikian. Good looking itu, yang tadi good looking. Itu banyak yang mencaci, mencerca, dan itu dilihat. Ada di antaranya yang dia selalu, ya, dianggap beriltizam dengan sunnah. Maka ini poinnya harus hati-hati. Karena bagaimanapun mencela pemimpin, penguasa di mimbar, di media sosial adalah bukan metode para as-salaf dalam memberi nasihat atau dalam membuat status. Ngapain status? Ya, mencerca para pemimpin atau penguasa. Ya, akhirnya nulis kok kecil banget sih. Ya? Terus meyakini wajib potong tangan itu tanpa melihat kadarnya. Itu Khawarij dalam masalah hukum potong tangan, termasuk masalah hukum rajam. Makanya Imam Ahmad di dalam kitab Ushul Sunnah, kenapa beliau membahas tentang hukum rajam? Imam Ahmad, ini masalah fikih. Sementara kitab beliau ini kitab akidah, Ushul Sunnah, kitab akidah. Kenapa ikhwan? Karena orang-orang Khawarij mengingkari hukum potong tangan ini. Hukum rajam ini. Ya. Karena menurut Khawarij percuma dirajam, tidak akan membersihkan dosa, sebab orang yang berzina hukumnya apa? Kafir, neraka jahanam. Jadi tidak ada faedahnya, maka ditolaknya hukum rajam. Dan tadi yang terakhir apa? Mewajibkan qadha salat bagi wanita yang haid. Hadisnya Mu'adzah tadi yang tanya kepada Aisyah. Ya. Kata Mu'adzah, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah." Kenapa wanita yang haid kok diperintah mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat? Aisyah bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu haruriyah? Lihat, ya, karena yang berakidah seperti itu adalah akidah haruriyah, akidah Khawarij. Kata Mu'adzah, "Lastu biharuriyah walakinni as'al." Aku bukan haruri, tapi aku hanya tanya saja. Maka Aisyah mengatakan, "Qad kunna nahid ala ahdi Rasulillah summa nathhar." Kami biasa haid di zaman Rasul, lalu kami suci. Fayamuruna biqada'i shaum wa la ya'muruna biqada'i shalah. Lalu Rasul memerintahkan kami untuk mengqadha puasa namun tidak mengqadha as-shalah. Pembahasan terakhir ada sifat-sifat Khawarij, ikhwan. Ada 6 sifat, ciri-ciri. Jadi antum supaya mengenal Khawarij itu ini loh cirinya. Namun waktunya habis, insyaallah pertemuan berarti nanti judulnya pertemuan berikut apa? Kesesatan Khawarij sesi yang kedua. Akan kita bahas tentang sifat al-Khawarij, sifat-sifat Khawarij. Di antara sifat pertama apa? At-ta'nu wat tadlil. At-ta'n wat tadlil. Apa artinya? Suka mencela dan gampang menganggap sesat. Nah, ini hati-hati. Ya. Sifat yang paling nampak dari Khawarij adalah suka mencela. Mencela siapa ya, ikhwan? Mencela para a'immatul huda.
mencela para ulama. Ya. Bukankah mereka yang mengatakan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin adalah ulama-ulama penjilat atau salatin, penjilat penguasa, dengan sebab perintah untuk memberi nasihat kepada untuk melakukan taat atau mentaati pemerintah penguasa. Demikian pula mereka mengatakan para ulama tersebut adalah ulama haid wan nifas, ulama yang hanya tahu tentang haid dan nifas perempuan. Na'udzubillah. Ya, karena Syekh hanya mengajarkan ilmu, tidak mau berjihad katanya. Jadi kalau fatwa salat, fatwa ibadah, mereka berfatwa kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ulama rabbani di zaman kita sekarang. Tapi giliran fatwa jihad, mereka lari kepada Usama bin Laden, kepada Said Qutb, kepada Said Hawa, kepada Abdullah Azzam, tokoh-tokoh daripada pergerakan-pergerakan Khawarij. Waliyadzubillah. Ini yang bisa disampaikan, insyaallah kita bahas di pertemuan berikut. Iqra ini. Jika sebab dinamai Khawarij karena keluar dari kekuasaannya Ali, maka di negeri ini banyak fenomena dari sebuah golongan yang keluar dari pemerintahan. Pertanyaannya, apakah penamaan Khawarij ini harus terkumpul semua ciri-cirinya? Bagus ya. Bisa dinamai Khawarij. Ayo. Sudah tertunaikan satu ciri. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Di antara Khawarij kan begitu, cirinya adalah khuruj ala sultan, ala penguasa atau kepada pemerintah Ali, Khalifah Ali dan seterusnya. Lalu sekarang di zaman kita sekarang, kalau ada orang yang seperti itu, apakah langsung dicap sebagai Khawarij? Seseorang disebut Khawarij pada jamaah itu bukan hanya dari satu poin saja. Tapi kalau ada orang yang misalnya melakukan salah satu dari poin-poin kesesatan di zaman dahulu, entah itu Jahmiyahnya yang menolak sifat atau Khawarijnya yang memberontak, menghalalkan darah penguasa, maka kita katakan hal semacam itu disebut ya orang atau kelompok yang terpapar dengan pemahaman Khawarij, tapi tidak harus dinamakan dengan Khawarij, karena Khawarij banyak, yakni penyimpangan sekte-sektenya Khawarij, penyimpangan Khawarij yang harus terkumpul padanya sifat-sifat Khawarij. Ya. Namun Syekh Fauzan Hafizullah Ta'ala pernah ditanya tentang masalah apakah katanya kalau ada orang yang memberontak, ya, karena pemberontakan itu dua, dengan lisan dan dengan amal, dengan perbuatan, dengan aksi. Lalu saya ditanya apakah kalau mencaci penguasa ini termasuk al-khuruj kepada penguasa? Saya mengatakan iya, itu termasuk khuruj kepada penguasa. Dengan lisan saja mencaci, mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, termasuk khuruj bil lisan, khuruj ke penguasa dengan lisan, dan ini kadang lebih berbahaya. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-khawarij al-qaidun. Mereka orang yang cuma duduk-duduk saja tapi memprovokasi manusia untuk benci, memberontak kepada penguasanya. Bisa jadi itu para syabab-syabab yang semangat bahkan rela mati misalnya, terprovokasi dengan dai-dai sesat seperti itu. Ya. Nah, jadi itu disebut khuruj dengan lisan. Adapun tidak harus disebut dengan khawarij, karena khawarij harus terkumpul dengan masalah-masalah yang lainnya, takfirnya, belum lagi dalam masalah konsep iman dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.